Kerajaan Sriwijaya adalah kerajaan Buddha bercorak maritim yang mengontrol perdagangan di jalur utama Selat Malaka. Sriwijaya memiliki hubungan yang erat dengan Jawa, terutama karena relasi raja-rajanya yang berasal dari tersebut Jawa. Munculan Sriwijaya pada abad ke-6 Masehi sendiri masih menimbulkan sejumlah pertanyaan karena eksistensinya yang lebih lambat dibandingkan kota-kota di Asia Tenggara. Mengingat perdagangan antara Romawi, India, Cina telah berkembang pesat, sementara posisi Sriwijaya di pesisir Sumatera Timur merupakan bagian dari jalur utama tersebut. Kerajaan bercorak maritim, Sriwijaya menjalin hubungan baik dengan India dan Cina. Sriwijaya dikenal sebagai pusat pembelajaran agama Buddha di Nusantara. Keamanan kerajaan ini cukup sering mengirimkan perwakilan ke Kaisaran Cina sebagai bentuk ketundukan dan jamin keamanan. Sriwijaya diduga menguasai wilayah hingga ke Thailand Selatan, Semenanjung Malaya, bahkan Madagaskar. Letak kerajaan Sriwijaya. Letak dari Sriwijaya sendiri masih dipersoalkan hingga saat ini. Pendapat yang cukup populer adalah saat dikemukakan oleh Ki Kudus pada tahun 1918 bahwa pusat Sriwijaya ada di Palembang. Meskipun pendapat ini juga problematis karena sedikitnya penemuan arkeologis di Palembang. Sementara J.L. Munch misalnya merekonstruksi peta Asia Tenggara menggunakan berita Cina dan Arab, menyimpulkan bahwa Sriwijaya tadinya berpusat di Kedah kemudian berpindah ke Muara Takus. Sukmono dalam pendapat lain menyampaikan Jambi sebagai lokasi yang tepat bagi pusat Sriwijaya karena lokasinya yang terlindung karena ada di dalam teluk namun menghadap langsung ke laut lepas. Berdasarkan prasasti Kota Kapur di Pulau Bangka, Sriwijaya diperkirakan telah berhasil menguasai Sumatera bagian selatan, Bangka, dan Belitung, bahkan sampai ke Lampung. Bukti ini juga menyebutkan bahwa Sriwijaya Nasa bahkan mencoba untuk melancarkan ekspedisi militer menyerang Jawa yang dianggap tidak mau berbakti kepada Maharaja Sriwijaya. Peristiwa ini terjadi pada waktu yang kurang lebih bersamaan dengan runtuhnya kerajaan Tarumanagara di Jawa Barat dan kerajaan Huling di Jawa Tengah, yang bisa saja terjadi karena serangan yang dilancarkan oleh Sriwijaya. Raja-raja Sriwijaya telah disampaikan sebelumnya bahwa struktur genealogis raja-raja Sriwijaya banyak terputus dan hanya didukung bukti-bukti yang dianggap kurang kuat. Berikut adalah nama raja-raja Sriwijaya yang sedikit banyak disepakati oleh para ahli setelah Dapunta yang Sriwijaya Nasa. Sri Indrawarman, penerus dari Sriwijaya Nasa, didapat dari petunjuk prasasti Ligor A (775 Masehi) yang ditemukan di Thailand Selatan menyebut Raja Sriwijaya menyerupai Indra yang membangun kuil di Ligor. Serta Sintangsu, catatan sejarah dinasti Sung dari abad ke-11 menyatakan seorang Raja Sriwijaya mengirim utusan pada 724 Masehi. Raja Dharanindra. Setelah kekuasaan Sri Indrawarman, poros kekuasaan Sriwijaya beralih ke Jawa, yaitu Kerajaan Medang yang berpusat di Mataram, Jawa Tengah. Dharanindra muncul dari prasasti Ligor B dan prasasti Nalanda di India dengan gelar Sailendra Wamsatilaka Sri Wira Wairimantana atau permata keluarga Sailendra. Sailendra sendiri adalah wangsa yang pernah berkuasa di Jawa. Beberapa ahli yang menyimpulkan bahwa Sriwijaya pada tahun-tahun penulisan bukti ini telah jatuh ke dalam kekuasaan Sailendra dari Jawa. Boleh jadi itu adalah alasan mengapa struktur genealogis Sriwijaya terputus sampai munculnya Balaputra Dewa sebagai raja, dikarenakan masuknya Sriwijaya ke dalam kekuasaan Jawa yang membuatnya tidak lebih dari wilayah koloni semata. Raja Samaratungga. Ada dua pendapat mengenai Samaratungga. Apakah ia anak atau cucu dari Dharanindra? Krom berpendapat bahwa ia adalah anaknya, sementara Slamet Muljana berpendapat bahwa ia adalah cucunya. Samaratungga tidak gemar berperang dan memilih fokus pada kerajaannya. Salah satunya menyelesaikan pembangunan Candi Borobudur di Muntilan, Jawa Tengah.
Samaratungga memiliki putri bernama Pramodawardhani yang kemudian dinikahkan dengan Rakai Pikatan untuk meminimalisir gesekan antara agama Hindu dan Buddha di kerajaan Medang. Rakai Pikatan bersama Pramodawardhani merupakan anak dari Samaratungga, sementara Balaputradewa adalah pamannya atau adik Samaratungga. Akibat satu dan lain hal kemudian menentukan kekuasaan dan menyebabkan terusirnya Balaputradewa kembali ke Sumatera, tanah kakek dan leluhurnya. Balaputradewa membangun kembali kekuasaan Sriwijaya di Sumatera yang berarti terpecahnya Wangsa Sailendra menjadi dua bagian. Balaputradewa memulai kembali Sriwijaya pada abad ke-9 Masehi, membuat pelaksanaan sejarahnya akan menjadi lebih jelas dibandingkan masa sebelumnya. Hubungan dengan Raja Dewapaladewa dari Benggala, Hindia juga dijelaskan dalam Prasasti Nalanda, di mana Balaputradewa mendukung pendidikan pendeta Buddhis di Nalanda. Raja ini memulai kegemilangan Sriwijaya menjadi penguasa perdagangan di Melayu, meninggalkan hubungannya dengan Jawa. Yawarman selain kitab sejarah dinasti Song mencatat bahwa pada tahun 960 Masehi dan 962 Masehi, nama Raja Sriwijaya menurut J.L. Munz dapat disamakan dengan Sri Udayadityawarman, Sri Kulamaniwarman atau Udamaniwarmadewa merupakan raja yang pada kekuasaannya membangun hubungan baik dengan kerajaan besar Kola di India dengan Kekaisaran Cina. Hal ini dikarenakan ancaman serangan dari Jawa pada tahun 922 Masehi. Meski begitu, Sriwijaya kembali berkuasa. Ditunjukkan dengan pengiriman utusan ke Cina kembali pada tahun 1003 Masehi, di mana Sri Chudamani Warmadewa membangun sebuah candi di salah satu komplek Muara Takos yang diberi nama Chentingwenso atau Candi Bungsu. Pembangunan ini sebagai bentuk hadiah dan kesetiaan terhadap Kekaisaran Cina yang menjadi pelindung. Sriwijaya. Sri Marawijaya Tunggawarman pada tahun 1008 utusan dari Sriwijaya datang kembali dengan nama rajanya yaitu Selimalapi, yang kemudian disamakan dengan Sri Marawijaya Tunggamarwan, putra dari Sri Culamaniwarman. Raja ini pada sekitar tahun 1016 menyerang Raja Jawa yang sebelumnya menyerbu Palembang, Dharma Wangsa Teguh. Serbuan itu kemudian meruntuhkan kerajaan Medang. Sri Marawi kemudian digantikan oleh putranya Sri Sangramawijaya Tunggawarman. Nama ini diketahui melalai prasasti Tanjore 1030 Masehi yang menyatakan bahwa Sriwijaya telah takluk pada serbuan Rajendra Kola Dewa dari kerajaan Kola. Meski begitu, Sriwijaya masih berdiri dan mengirimkan utusan kepada dinasti Sung pada tahun 1028. Kerajaan Kola kembali menyerang Sriwijaya pada tahun 1068, namun tidak dijajah dan Sriwijaya dapat berkuasa. Catatan terakhir dari Cina mengenai utusan Sriwijaya adalah pada tahun 1118. Nama Sriwijaya tidak pernah lagi muncul sampai abad ke-13 yang menyebutkan bahwa Sanvosi sebagai kerajaan yang besar dan kuat. Namun beberapa ahli menyatakan bahwa Sriwijaya yang dinyatakan pada abad ke-13 sebagai pusat perdagangan dan pelayaran adalah bagian dari kerajaan Melayu Dharmasraya karena Singasari mengirimkan ekspedisi Pamalayu pada tahun 1275 yang menunjukkan Sumatera telah dikuasai kerajaan Melayu dan bukan Sriwijaya. Masa kejayaan dan kemunduran Balaputradewa dianggap sebagai raja yang membawa Sriwijaya ke puncak kegemilangannya, namun pada dasarnya Sriwijaya mengalami masa kekuasaan yang gemilang sampai ke generasi Sri Marawijaya. Hal ini dikarenakan raja-raja setelahnya disibukkan dengan peperangan dengan Jawa pada 920 Masehi dan 1016 Masehi. Dilanjutkan oleh kerajaan Kola pada tahun 1017 dan 1025 serta penamaan Raja Sri Sangramawijaya pada masa kekuasaan Balaputradewa sampai dengan Sri Marawijaya. Sriwijaya menguasai Selat Melaka yang merupakan jalur utama perdagangan antara India dan Cina.